Shalom, selamat pagi saudara, apa kabar? Saya percaya saudara-saudara ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Apapun keadaan kita semua. Mari kita percaya bahwa Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita. Karena Dia berkata, Dia Immanuel. So, pagi hari ini saudara-saudara, saya akan men-sharingkan kembali kepada kitab Markus. Pasal yang ke-14. Berkelanjutan dari khotbah-khotbah saya yang lalu. Di bagian ini saudara-saudara, penulis ingin memberikan gambaran tentang Tuhan Yesus tidak mengasingkan dirinya. Meskipun saat kematiannya semakin dekat, yaitu ayat yang ketiga. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis memaparkan serangkaian peristiwa sebelum penderitaan Tuhan Yesus terjadi. Dan yang ketiga, saudara-saudara, penulis memaparkan bagaimana sebelum Yesus menjalani masalah yang diperhadapkan yang harus diselesaikan olehnya. Dia bersekutu dengan Bapa di dalam doa di Taman Getsemani. Ayat 32 sampai dengan 34. Dan penulis menutup di pasal yang ke-14 dari kitab Markus ini adalah bagaimana sikap Tuhan Yesus waktu ditangkap dan diperhadapkan di mahkamah agama. So, kita kembali kepada pembahasan yang pertama bahwa penulis ingin memberikan gambaran tentang Tuhan Yesus tidak mengasingkan dirinya meskipun saat kematiannya sudah mendekat atau semakin mendekat. Kita tahu itu di ayat yang ketiga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus tetap melakukan apapun masalah yang harus dihadapinya. Yang pertama, Yesus datang pada undangan seorang teman, Simon si kusta itu. Dia datang ke rumah Simon, dia datang menghampiri, dia ikut di dalam undangan itu. Meskipun saudara-saudara, masalah yang harus dialami oleh Tuhan Yesus sudah mendekat, tapi dia tetap melakukan apa yang Allah Bapa perintahkan kepadanya, yaitu menyatakan, mengajarkan, dan memberitakan Injil, gospel itu. Yang kedua, saudara-saudara, dari peristiwa yang digambarkan oleh penulis, bahwa pada waktu mereka datang, waktu Yesus ada di dalam pesta itu, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam yang berisikan minyak narwastu yang sangat mahal. Kita tahu peristiwa ini, sehingga ada beberapa orang yang menyatakan itu pemborosan. Itu pemborosan, nggak perlu itu dilakukan. Dan itu diungkapkan oleh beberapa orang karena wanita ini melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Karena dia merasakan Yesus adalah sang pendamai antara dia dengan Bapa di surga. Sehingga dia memakai minyak ini dan meminyaki Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di bagian yang pertama ini saudara-saudara, kita mau belajar sesuatu yang sangat luar biasa bahwa Tuhan Yesus tetap melakukan pekerjaannya. Dia tidak terpengaruh dengan apapun yang ada
dan bahkan yang akan dia hadapi. Dia tidak bergerak dari situ. Dia tetap konsisten. Dia tetap melakukan segala sesuatu. Nah, inilah yang semua dipaparkan oleh penulis kitab Markus pasal yang ke-14. Bahkan dalam peristiwa itu, saudara-saudara, Yesus ada seseorang yang melakukan sesuatu yang besar dengan meminyaki dia dengan harga yang mahal, minyak yang mahal. Dan pada saat peristiwa itu dilakukan, ada orang-orang juga yang tidak setuju dengan masalah itu. Nah, saudara-saudara, yang kedua, penulis memaparkan tentang serangkaian peristiwa sebelum penderitaan Tuhan Yesus terjadi. Yang pertama, saudara-saudara, ada peristiwa pengkhianatan. Dengar baik-baik, peristiwa pengkhianatan. Dan itu bukan dari luar, artinya di luar lingkungan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, tetapi dari dalam, ada di sekitar Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Bahkan Alkitab menyebut siapa orang itu. Alkitab menyebut orang itu adalah Yudas Iskariot. Bahkan di dalam pemaparan yang kedua yang saya jumpai dan saya temui, yang ditulis oleh penulis kitab Markus pasal 14, Tuhan Yesus makan bersama-sama. Makan Paskah bersama murid-muridnya. Seperti tradisi yang dilakukan mereka pada saat perayaan roti tidak beragi. So, saudara, kita bisa melihat situasi yang dialami oleh Tuhan tidak menghambat, tidak tidak mematikan apa yang harus Tuhan Yesus lakukan selama dia ada dalam dunia ini. Seperti apa yang diungkapkan bagian yang pertama tadi yang saya sebutkan, bahwa di dalam peristiwa serangkaian sebelum Yesus masuk di dalam penderitaannya, ada pengkhianat yang ada di dalam, bukan dari luar. Dan itu disebut di dalam ayat 18, orang yang akan mengkhianati dia. Dua, Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus untuk memperingati dia. Dengar baik-baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perjamuan kudus yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid pada waktu itu adalah perjamuan kudus untuk memperingati akan dia. Sehingga kalimat ini yang dikutip oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23-25 mengatakan perjamuan kudus untuk memperingati akan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, di dalam kitab Markus pasal 14, penulis memaparkan segala sesuatu peristiwa sebelum Yesus masuk dalam penderitaan itu, bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Di ayat yang 31, Tuhan Yesus sudah berkata, dan akhirnya benar-benar di ayat 62-72, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, penulis memaparkan serangkaian kegiatan yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia masuk dalam masa penderitaannya, yaitu Tuhan Yesus bersekutu dengan Bapa di dalam doa di Taman Getsemani. Lihat ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
Yesus tidak terpengaruh dengan apapun. Yesus tidak terpengaruh dengan situasi apapun. Yesus tidak pengaruh dengan apa yang akan terjadi dalam dirinya. Dia tetap lakukan yang namanya bersekutu dengan Bapa di surga di dalam doa di Taman Getsemani ayat 32 sampai dengan 42. Yang keempat, saya menemukan yang dipaparkan oleh penulis kitab Markus pasal 14, bagaimana sikap Tuhan Yesus waktu ditangkap dan diperhadapkan di mahkamah agama. Saudara bisa melihat ayat-ayat itu, saudara bisa melihat perikop itu, bahwa Tuhan Yesus tidak menjawab segala sesuatu. Sikap Tuhan Yesus sangat-sangat luar biasa yang harus kita contoh. Meskipun saudara-saudara, di dalam bahasa sekarang ini, Tuhan Yesus ada dalam tekanan. Tuhan Yesus ada dalam masalah besar. Tuhan Yesus akan menghadapi masalah besar dan dia sudah tahu masalah itu. Tapi pada waktu dia ditangkap, waktu dia diperhadapkan di mahkamah, semua tekanan, semua yang ada di dalam hidupnya tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Bahkan sikapnya pada waktu ditangkap dan diperhadapkan di mahkamah agama sungguh menunjukkan bahwa dialah Allah. Dialah penyelamat. Dan dia harus melakukan itu supaya manusia diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. So, pagi hari ini, berdasarkan apa yang sudah ditulis, berdasarkan apa yang diuraikan oleh penulis pasal 14, Markus. Yang pertama, saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena ada seorang penulis kitab Markus ini. Sehingga sampai hari ini kita bisa mengerti, kita bisa mengetahui meskipun saudara dan saya tidak hidup di zaman itu. Yang pertama yang kita pelajari saudara-saudara, yang kita harus responi pagi hari ini, kerjakan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu memberitakan Injil. Baik keadaannya baik maupun keadaannya tidak baik. Harus. Karena apa? Tuhan Yesus juga melakukan seperti itu. Saya teringat satu ayat Tuhan, ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus hidup seperti Kristus hidup. So, pagi hari ini saudara-saudara, mari kita bangkitkan roh kita untuk tetap memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil. Apa Injil itu? Injil itu adalah Allah sendiri datang ke dunia ini menjadi sama seperti manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk memperdamaikan manusia dengan Allah Bapa di surga. Bahasa saya, Allah datang ke sini, Allah datang ke dunia ini yang menjadi sama seperti manusia dalam diri Yesus Kristus untuk mendamaikan antara umat manusia dengan diri Allah Bapa itu sendiri.
Oleh karena itu saudara-saudara, apa masalahmu pagi hari? Jangan itu menghalangi engkau. Apa yang kau renungkan hari ini? Apa yang membuat engkau susah? Apa yang membuat engkau gelisah? Jangan menghalangi itu. Untuk engkau tetap memberitakan Injil. Karena apa saudara-saudara? Allah melalui diri Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan manusia sehingga manusia tidak lagi mati secara kekal. Karena manusia waktu berbuat dosa diusir dari Taman Eden. Kalimat saya diusir dari Taman Eden adalah keterpisahan Allah dengan manusia. Pada waktu manusia terpisah dengan Allah, hanya satu yang mereka akan hadapi, kematian kekal. Karena terpisah dari penciptanya. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau hal yang terbesar dan terberat masalah manusia diselesaikan oleh Allah, apalagi hanya masalah-masalah kehidupan. Allah menyelamatkan kita dari masalah yang terbesar. Saya percaya Allah juga membereskan dari masalah-masalah yang lain. Itu yang pertama saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, kita harus mengikuti pola hidup daripada Kristus. Yaitu pada waktu dia menghadapi tekanan-tekanan hidup, masalah-masalah yang ada, dia tetap bersekutu dengan Bapa di surga. Dia tetap bersekutu. Dia tetap bersekutu. Sekali lagi saya berkata, dia tetap bersekutu. Hari-hari ini kita menghadapi ketidakpastian karena pandemi ini. Tapi itu jangan mengalami saudara dan saya. Tetap bersekutu pada Allah Bapa di surga. Tetap bersekutu kepada Allah Bapa di surga. Dan yang terakhir saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada kita yang ditulis oleh penulis kitab Markus pasal 14. Kita harus mengingat bahwa Yesus pernah mati untuk memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah Bapa di surga. Sehingga dia mengajarkan untuk melakukan perjamuan kudus. Mengingat apa yang sudah dia lakukan. Untuk memperdamaikan kita dengan Allah di Bapa, dengan Allah Bapa di surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Tuhan Yesus melindungi dan menyertai kita. Bahkan dia berkata, kalau saudara lelah, letih, lesu, Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.